Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Ini adalah bagian terakhir dari video pembelajaran course creator kita. Pada bagian kali ini kita akan melakukan beberapa pengaturan lanjutan terkait dengan pengelolaan kelas. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Pertama, tentunya kita melakukan import kelas, di mana nanti kita bisa mengambil konten dari sebuah kelas dan memasukkannya ke kelas yang lain. Biasanya ini kita gunakan jika kita ingin menambahkan kelas paralel, di mana kelas dikelola oleh dosen yang sama dengan konten yang sama. Baik, kita coba Bapak Ibu dengan menggunakan pilihan import nantinya. Sekarang kita akan lihat di sini ada pilihan backup, restore, dan import. Kita akan gunakan pilihan import ini. Kita akan buat dulu sebuah kelas kosong. Semoga Bapak Ibu masih ingat bagaimana cara membuat kelas. Kita akan ke bagian home dulu. Ya, kita akan ke bagian home, site home. Kemudian di sini kita pilih kelas di mana kita mengelola course-nya. Sini ya, kita akan tambahkan add new course. Kita akan buat di sini nama kelasnya misalnya kelas latihan 2. Kita beri nama KL2. Oke. Kemudian yang lainnya bisa kita abaikan saja. Kalau sudah save and display, kita akan diarahkan ke kelas yang baru saja kita buat. Di sini kita bisa mengambil konten dari kelas sebelumnya, yaitu kelas latihan 1. Ya. Kita bisa klik di sini. Kemudian kita klik pada bagian import. Lalu kita bisa pilih di sini kelas latihan 1 sebagai sumber kita mengambil konten. Kalau sudah, tinggal kita continue. Kita semuanya, kalau sudah oke, jump to final. Oke, sudah selesai. Saya lihat di sini, maka otomatis di kelas 2 kontennya sudah diambil di sini ya, konten dari kelas latihan 1. Tentunya kalau seandainya kontennya sudah penuh di sini, maka akan diambil semua. Kebetulan ini saya baru menambahkan 1 konten. Ini adalah cara yang sangat mudah sekali dalam menggandakan kelas. Jadi pada Bapak Ibu menggunakan copy, saya sarankan lebih baik menggunakan import saja. Karena kalau copy nanti butuh waktu lama terkadang untuk melakukan cloning kelas. Maka lebih baik dibuat dulu kelas baru yang kosong, kemudian gunakan import untuk mengambil konten data. Selanjutnya Bapak Ibu bisa tambahkan di sini dosen yang akan mengelola kelas ini. Yang mudah-mudahan masih ingat caranya. Ini tadi, kemudian saya tambahkan nama dosennya sebagai teacher, enroll user. Jadi kita sudah punya 2 kelas di sini ya. KL1 ini, kemudian ada lagi KL2 ini. Kontennya sama. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas Bapak Ibu bagaimana kita bisa mengelola konten di iLearn dengan memanfaatkan fitur import. Ini tentunya juga bisa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan. Tapi bedanya kalau kita gunakan kalau kita masuk sebagai dosen, kita hanya bisa mengcopy dari atau mengimport dari kelas yang kita kelola. Jadi kita tidak bisa mengimport dari kelas yang bukan kita kelola. Sedangkan kalau kita masuk sebagai course creator, maka kita bisa mengambil konten dari kelas berbeda. Ya, walaupun dosennya berbeda, maka kita bisa ambil. Ya. Oke, baik. Terakhir kita akan melakukan reset Bapak Ibu. Ini juga penting kalau seandainya kita ingin menghapus semua aktivitas yang ada di kelas ini. Jadi kita bisa hapus dosennya, kita bisa hapus mahasiswanya, kita bisa hapus semua kontennya, atau hanya menghapus dosen dan mahasiswanya saja tanpa menghapus konten. Atau menghapus mahasiswanya saja tanpa menghapus dosen dan konten juga bisa. Jadi kita menggunakan fitur yang namanya di sini reset. Ya. Silahkan klik di sini Bapak Ibu, menu setting. Kemudian ada pilihan reset. Kemudian kita bisa lihat di sini apa yang ingin kita reset. Biasanya yang paling sering kita reset adalah
mahasiswa. Jadi seandainya kita ingin membuang semua mahasiswanya, masih menggunakan kelas yang sama, tapi mahasiswanya berbeda, maka kita bisa pilih ini ya, unenroll all student. Maka semua studennya akan hilang. Oke, saya akan contohkan di sini. Saya akan coba dulu tambahkan di sini partisipan live ya. Saya akan tambahkan partisipan mahasiswa supaya kelihatan kegiatannya. Oke, saya tambahkan seorang mahasiswa, enroll user. Sekarang sudah ada mahasiswa. Sekarang saya bisa pilih di sini tadi, saya akan kembali ke halaman depan, ya, ke halaman depan kelas. Klik di sini, kemudian kita klik reset. Kalau seandainya kita klik di sini roles, kemudian student, maka kita akan hilangkan ya, siswa ini dari kelas ini saja. Ya, kalau sudah, tinggal kita reset course. Ya, hanya satu unenroll, continue. Sekarang kita lihat di partisipan, ya, dosennya masih ada, mahasiswanya sudah dikeluarkan. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa ini cukup jelas untuk pengelolaan kelas lanjutan. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan dalam pengelolaan island kita. Terima kasih untuk telah mengikuti pelatihan ini. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.